dalam Islam, Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat, kita mengikuti Rasulullah SAW, karena beliau panutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah merayakan Idul Fitri, timbullah tradisi Lebaran Ketupat. Kenapa kita dilarang ikut merayakan Lebaran Ketupat? Apakah larangan tersebut bersumber dari Rasulullah SAW? Nah, sebelumnya, mari kita dengarkan penjelasan sejarah Lebaran Ketupat yang ternyata mengadaptasi tradisi agama Hindu dan Buddha. Tradisi kupatan itu tradisi dari zaman Hindu dan Buddha dalam bentuk sesajen. Tetapi kalau kita mau tarik kepada abad 15 ke abad 15, sebenarnya tradisi ketupat itu tradisi Wali Songo ya, terutama Sunan Kalijogo yang kemudian diaminkan oleh penguasa Demak waktu itu Raden Patah abad 15 itu sebagai sebuah tradisi ungkapan syukur setelah kemudian umat Islam mampu berhasil kemudian melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh, kemudian dilanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari. Maka hari ketujuh itu ada tradisi Lebaran Kupatan. Kafah artinya apa? Kupatan itu kafah, sudah sempurna Ramadan kita 1 bulan dan 6 hari puasa Syawal, sehingga kemudian ibadah Lebaran Ketupat itu sebagai simbol kesempurnaan itu, dan makan-makan sebagai simbol ungkapan syukur atas karunia Allah kemudian memberikan kekuatan kepada umat manusia, umat Islam, karena mampu melaksanakan yang tidak saja yang wajib tapi juga yang sunnah, yaitu puasa 6 hari Syawal. Maka kupatan dalam tradisi Wali Songo, dalam tradisi Kerajaan Demak itu kayak semacam desakralisasi kupatan yang dulu ya, tradisi Dewi Sri dan tradisi Hindu Buddha kan sudah mengenal itu. Ketika orang-orang Jawa tepatnya kemudian masuk Islam, kupatannya kemudian tidak dihapus tetapi diisi dengan nilai tadi, desakralisasinya dimunculkan, maka kupatan diekspresikan sebagai wujud pertama bersyukur kepada Allah. Kemudian di dalam kupatan juga ajaran nasihat untuk bersedekah, dan di dalam kupatan juga ada ajaran untuk bersilaturahmi. Ini sebuah tradisi akulturasi budaya dengan agama kita yang sangat luar biasa elok yang dilakukan oleh Wali Songo. Pertama, Hari Raya Ketupat itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Pertama kali muncul pada masa Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo saat itu mengenalkan Hari Raya Ketupat pada hari ke-8 di bulan Syawal, yaitu seseorang membuat ketupat, lalu memasaknya dan membagikannya kepada sanak saudara, kepada orang yang lebih tua, atau dibawa ke masjid, ke musola untuk dimakan bersama-sama. Dengan demikian, Hari Raya Ketupat itu merupakan tradisi umat Islam yang ada di Nusantara ini. Namun demikian, secara esensi, Hari Raya Ketupat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sesungguhnya ada 2 esensi penting dalam Hari Raya Ketupat ini. Pertama, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, kekuatan, keimanan, dan juga taufik sehingga kita bisa berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Kita tahu semuanya bahwa puasa Syawal itu disyariatkan di dalam Islam. Manfaatnya sangat besar, pahalanya pun juga sangat besar. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa setahun. Kemudian yang kedua, di dalam Lebaran Ketupat itu ada yang disebut dengan sedekah. Ketika ketupat itu sudah matang, kita sedekahkan kepada kerabat, kepada tetangga, ataupun kita bawa di musola ataupun masjid untuk kita makan bersama-sama. Itulah makna dari sedekah. Sedekah itu dalam Islam sangat dianjurkan dan faedahnya sangat banyak sekali. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan Ustadz tentang larangan dari Rasulullah SAW untuk umat Muslim merayakan hari raya yang bukan berasal dari ajaran agama Islam. Perlu diketahui bahwasanya masalah hari raya atau Id adalah masalah yang telah diatur oleh agama Islam, sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk menciptakan dan mengada-adakan hari raya tertentu di dalam agama tanpa dalil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, bahwa tatkala Nabi SAW sampai di kota Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang telah mereka rayakan sejak zaman jahiliyah.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna bihima fil jahiliyah." Aku mendatangi kalian, sedangkan kalian memiliki 2 hari raya yang telah biasa kalian rayakan sejak zaman jahiliyah. Faqad abdalakumullahu yawmaini khairan minhuma. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kedua hari tersebut bagi kalian dengan yang lebih baik. Yauman Nahri wa Yaumal Fitri, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini menjadi dalil tentang bahwasanya sekali lagi masalah hari raya itu diatur oleh Islam. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengada-adakan hari raya tertentu di dalam agama tanpa dalil. Dan para ulama telah menyebutkan hari raya di dalam Islam itu hanya 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hanya yang 3 itu hari raya di dalam Islam. Selebihnya dari perayaan-perayaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu perkara baru di dalam agama. Termasuk juga hari raya ketupat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada tanggal 8 bulan Syawal setelah mereka selesai melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagian daerah menyebutnya dengan istilah Hari Raya Ketupat. Dan ternyata Hari Raya Ketupat ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu dilakukan oleh orang-orang awam, dan mereka menamakannya dengan istilah Idul Abrar, hari rayanya orang-orang baik, sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan para ulama telah memfatwakan bahwa Idul Abrar, atau menurut istilah sebagian daerah di negara kita, Hari Raya Ketupat, difatwakan oleh para ulama tentang kebidahannya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya akan bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Hari Raya Ketupat ini yang beliau sebutkan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Beliau berkata, "Wa amma ittikhadu mawsimin ghairil mawasim syar'iyyah." Adapun menjadikan momen-momen tertentu sebagai perayaan selain daripada momen-momen yang disyariatkan oleh agama Islam, ka ba'di layali syahri Rabi'il Awwal allati yuqalu innaha Lailatul Maulid, seperti merayakan sebagian malam di bulan Rabiul Awal yang diklaim sebagai malam Maulid, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ba'di layali Rajab, atau merayakan sebagian malam di bulan Rajab. Atau 18 Dzulhijjah, atau merayakan tanggal 18 dari bulan Dzulhijjah. Atau awwali Jumu'atin min Rajab, atau perayaan di hari Jumat pertama dari bulan Rajab. Atau 8 min Syawal alladhi yusammihi al-juhalu Eid al-Abrar, atau merayakan tanggal 8 dari bulan Syawal yang dinamakan oleh orang-orang jahil dengan istilah Idul Abrar, hari raya orang baik, yang istilah sebagian daerah di negara kita Hari Raya Ketupat, dilakukan pada tanggal 8 bulan Syawal setelah selesai melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Apa hukum hari raya ini? Fa innaha minal bid'ah allati lam yastahibbaha salaf. Semuanya ini termasuk perkara bid'ah yang tidak pernah dianjurkan oleh generasi as-salafus salih. Walam yaf'aluha, dan mereka tidak pernah mengerjakannya. Dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, "Wa amma 8 Syawal, adapun tanggal 8 dari bulan Syawal, falaysa 'idan la lil abrar wa la lil fujjar." Itu bukanlah hari raya baik bagi orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang tidak saleh. Wala yajuzu li ahadin an ya'taqidahu 'ida, dan tidak boleh bagi seseorang meyakini tanggal 8 bulan Syawal sebagai hari raya. Wala yuhditha fihi syai'an min sya'airil a'yad, dan tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan syiar-syiar hari raya di tanggal 8 bulan Syawal tersebut. Ya subhanallah, kita dengarkan dari sebagian orang bahwasanya di sebagian daerah pada tanggal 8 bulan Syawal bukan sekedar dirayakan, akan tetapi ada juga salat Idnya, seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Lihatlah bagaimana perbuatan bid'ah melahirkan perbuatan bid'ah yang lain. Kesimpulannya, Hari Raya Ketupat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di tanggal 8 bulan Syawal
yang dahulu dikenal dengan istilah Idul Abrar, ini adalah perkara baru di dalam agama yang tidak sepatutnya untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Dari bulan Syawal, ada sebuah tradisi di Jawa ini yang mungkin semua udah pada tahu ya. Bagi yang tinggal di Jawa atau mungkin dengan adanya media semua pada tahu, yaitu tradisi Lebaran Ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan, atau di Jawa Tengah disebut bakdu kecil atau bakdu kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di Ana baca, ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Kolaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Seorang muslim ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau meletakkan sebuah bab di sana. Bab itu berjudulkan Babun Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Lalu beliau membawakan firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ngilmulah bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, dan engkau mohonlah ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Berkaitan dengan tradisi Lebaran Ketupat ini, ada satu hal yang ingin Ana bahas berkaitan dengan hubungan Lebaran Ketupat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena di berita-berita yang Ana baca, kemudian di tulisan tentang sejarah Lebaran Ketupat ini, mereka menyebutkan seperti di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi Lebaran Ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater artinya kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Ingat, terateran itu diadakan setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Anda tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan Lebaran Ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu, orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan. Kemudian untuk apa Lebaran Ketupat itu diadakan? Sejatinya, Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan Lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau urusan ketupat, memang makanannya ketupat disebutkan. Makanannya ya opor, itu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jawa mungkin. Kita tidak bicara tradisi makanannya. Kemudian disebutkan di sini pula, tradisi ini sekaligus sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena diberikan kemampuan melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang Anda lihat, Lebaran Ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau memang ingin bersyukur, bebas orang melampiaskan rasa syukurnya itu. Dia mengundang tetangganya, mau berbagi makanan dengan siapa, bebas. Dan itu tidak ada kaitannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal saja. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita merasa ingin mensyukurinya dan itu kewajiban bagi kita, maka kita boleh berbagi makanan dengan mereka. Yang kedua di Kudus nih. Di Kudus disebutkan, Syawalan atau Lebaran Ketupat dirayakan dengan prosesi. Kita lihat nih. Ini tradisi kalau memang sudah, ya dalam Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat, kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau panutan. Syawalan atau Lebaran Ketupat dirayakan di Kudus dengan prosesi kirap gunungan 1000 ketupat di Kudus, Jawa Tengah. Gunungan terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Mereka mengadakan bawa mengarak tersebut. Ada yang menyebutkan bahwasanya Lebaran Ketupat ini, ya sebenarnya dulu Wali Songo atau Sunan Kalijaga mungkin yang pertama merintisnya, umpamanya kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar dari cerita-cerita tersebut, tapi jelas ingat jemaah, kita beragama,
mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau memang benar orang-orang merayakan lebaran kecil itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita lihat apakah Rasulullah SAW mengadakan hal tersebut. Beliau bersyukur bersama para sahabatnya, berkumpul di masjid, makan bareng, buka bersama paling tidak lah. Ini hari ke-7 kita buka bersama, makan-makan di masjid. Ya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ana rasa menurut ilmu yang ana pelajarin, Allahu a'lam, ana nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Baik. Dan kita belajar lebih dalam lagi. Kalau memang Sunan Kalijogo mengadakan acara tersebut untuk 6 hari Syawalnya, maka yang harus kita lakukan kan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang kita lakukan. Ada lebaran ketupat sini? Nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada. Ya, ini disebut, difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan sebelumnya jauh-jauh Syekhul Islam abad ke-7 atau abad ke-8. Itu Al-Eid Yaum Ats-Tsamin, berhari raya pada hari ke-8 bulan Syawal, karena hari pertama lebaran. Hari kedua mulai start puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis 6 hari, kemudian yang ke-8 lebaran. Ada takbirannya lagi. Iya. Nanti sholatnya apa? Duha berjamaah. Ini sudah diperjamaah. Cocok apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. La ya'ti 'alan nasi 'amun illa wa ahdathu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunnah. Tidaklah datang suatu tahun melainkan manusia itu semakin mengada-ada, membuat bid'ah, sehingga bid'ah hidup, sunnah mati. Terjadi pada zaman. Dan di fatwa kala Syekh Ibnu Utsaimin ini dikatakan apa? Idul Abror katanya. Ya, kalau dibahasakan lebaran kiai saja yang lebaran. Ya, ini mengada-ada dalam Islam para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Loh, ini kan hanya makan-makan dan semisalnya. Karena makan lain babnya. Tapi ini loh, dikatakan lebaran. Namanya lebaran kan Id. Ya, sesuatu yang diulang-ulangi setiap tahunnya. Maka oleh karena itu, sebagaimana kata Ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti, jangan mengada-ada, sudah cukup para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Mengingat juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah taala fil hadits sahih ghinan an saqimihi atau an hadits dhaif atau syughlun an hadits dhaif. Di dalam mengamalkan hadis yang sahih ini sudah menyibukkan kita. Ngapain lagi mengamalkan hadis yang tidak sahih? Kalau ini enggak ada sama sekali hadisnya kalau ini. Ya, yang sahih aja belum habis. Ngapain lagi mengerjakan yang palsu? Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Allah Ta'ala ala wa ala.